Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas materi di modul 6, yaitu tentang exception dan handling. Apa itu exception? Exception itu adalah sebuah event yang terjadi ketika program dieksekusi yang mengakibatkan terganggunya alur program secara normal. Nah, apa itu handling? Handling itu adalah untuk menghandle atau untuk mengatasi, memberikan solusi ketika ada semacam error di codingan sebelumnya. Jadi mungkin singkatnya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau kita melakukan pengkodian ya, itu kita paling atas itu misal ada errornya itu bisa bermacam-macam ya, mungkin bisa karena typo, lalu mungkin bisa karena array kita terlalu banyak atau yang lainnya, atau variabel yang kita panggil itu tidak ditemukan. Itu kita akan langsung memberikan solusi terhadap error tersebut. Nah, di handling ini nanti bermacam-macam. Ada yang handling sudah dikelompokkan. Nanti ada handling yang namanya handling untuk mengatasi jumlah array, untuk mengatasi jumlah array yang tidak ditemukan ya. Kalau misal ada arraynya cuma ada 5 data, tapi kita memanggilnya sampai ke 7, itu kan udah over ya. Nah, itu nanti bisa dihandle oleh bagian handlingnya ini. Oke, selanjutnya adalah ini setelah kita melemparkan exception ya, nanti ada skemanya adalah gini. Jadi kemarin kita sudah belajar apa ya itu namanya main ya. Main itu nanti sebagai otaknya. Nah, nanti kalau misal kita mengcoding di main itu, lalu mungkin di main-nya itu nanti kita akan memanggil kelas yang lainnya itu. Nah, kalau misal di situ ada yang error, nah itu akan diteruskan oleh ini nanti akan mencari metode yang memiliki exception. Kalau misalnya itu ada exception, dibuat semacam exception ya, yaitu nanti akan dihandling oleh bagiannya sendiri. Nah, nanti kalau misal itu tidak ada exceptionnya ya, tidak ada exceptionnya, dia nanti mencari yang ini yang atasnya ya, dia langsung mencari yang tidak ada exceptionnya. Kalau semisal tidak menemukan juga, nanti dia akan langsung memberhentikan sebuah program. Dia tidak memberikan solusi kepada kita ya, tapi dia langsung memberhentikan program, tidak memberikan solusi. Nah, itu yang namanya call stack ya. Lalu selanjutnya adalah ini penyerahan exception ya. Kalau misal kita sudah membuat exception, nanti ada yang namanya catch ya, ada yang namanya catch. Catch ini adalah gunanya untuk menangkap exception. Jadi nanti ada yang namanya handling tadi ya. Handling itu adalah untuk menghandle, untuk memberikan solusi ketika ada error. Nah, untuk di sini ya, nanti di Java atau mungkin bahasa pemrograman yang lainnya, itu namanya adalah catch, untuk menghandle, menangkap exception yang terjadi. Oke, urutannya yaitu pertama method where error occurred ya. Ini nanti kalau misalnya ada error, dia langsung ditampung ke exception ya. Ditampung ke exception, lalu dia diberikan ke handlernya. Ini salahnya apa? Nanti kalau misalnya kita sudah mengelompokkan, kita sudah bisa mengklasifikasi error itu akan kita berikan ke user atau berikan ke bagian yang bertatapan langsung ya. Bisa ke main, yaitu nanti memunculkan pesan errornya. Lalu ada yang namanya checked exception ya, merupakan exception yang disebabkan oleh kesalahan pemakai program atau hal lain yang dapat diprediksi oleh pemrogram. Contohnya, jika ingin membuat file tapi tidak ditemukan, maka exception akan muncul. Nah, ini kalau semisal
apa namanya, kita buat coding, kita mau upload, contohnya adalah kita mau upload gambar atau apa, itu padahal di sebelumnya sudah pernah kita upload. Nah, itu biasanya nanti akan menampilkan exception atau pesan ya, bahwa file yang mau diupload itu sudah ada. Atau sebaliknya, kalau semisal kita mau mencari file itu tapi tidak ada, itu juga sudah disiapkan oleh sistem pesan-pesannya, yaitu yang namanya check exception. Yang kedua adalah runtime exception. Ini adalah exception yang muncul di mana kemunculannya tidak bisa dihindari oleh program. Nah, ini memang kadang tidak ditemukan oleh program ya, oleh codingan, oleh bahasa pemrograman, karena memang itu sebetulnya tidak dianggap salah ya, untuk cara pengkodeannya tidak dianggap salah, tetapi logika yang bisa mengakibatkan itu salah. Lalu yang ketiga adalah error. Ini sebenarnya bukan exception ya, namun merupakan masalah yang muncul di luar kendali pemakai dan pemrogram. Error secara umum dapat dibiarkan saja, sebab tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Sebagai contoh, jika stack overflow muncul, maka error akan muncul. Lalu ada banyak ya sebetulnya metode-metode yang ada di class exception, bukan hanya ini saja, tetapi banyak sekali. Coba nanti mungkin teman-teman bisa cari di Google. Tapi yang sering dipakai untuk menghandle sebuah error, sebuah exception ya, itu adalah yang ini. Yang pertama adalah get message. Nah, ini pasti selalu digunakan kalau misal nanti ada error. Kita akan memanggil get message-nya, pesannya apa yang diberikan bahasa pemrograman itu. Contohnya adalah pesannya file yang mau diupload sudah tersedia, sehingga tidak bisa ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu ada yang namanya public throwable get cause, menampilkan penyebab dari exception. Lalu get string to string, mendapatkan nama exception ditambah informasi. Kalau kita sudah menemukan pesannya ya, tambahin lagi. Nah, itu bisa. Atau public void print stack trace, menampilkan hasil toString beserta stack trace sistem errornya. Dia men-tracking sumber-sumber errornya. Lalu yang selanjutnya public stack trace element dan get stack trace, ini mengembalikan array yang berisi semua elemen di stack trace dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah menangkap exception-nya. Nah, jadi kita kalau membuat exception ya, kita sebetulnya butuh ini. Ya, cuma ini ya. Kuncinya adalah ini. Ini adalah kita exception-nya, kita mulai dari try. Nanti program yang sebenarnya akan kita proses itu adalah yang ini. Normalnya adalah nanti yang ada di sini. Nah, tapi kalau semisal di program ini ada kesalahan, dia langsung otomatis diarahkan ke sini, ke catch. Nah, dia diarahkan ke catch. Nah, ini ya, ke catch ini. Lalu di catch ini kita bisa menghandle perkiraan apa saja nanti yang akan disalahkan oleh sistem. Contohnya di sini di bawah ini ya. Nah, ini contohnya ini try. Oke, sistem yang akan berjalan kurang lebih nanti seperti ini. int a new int 2. Nah, kalau semisal nanti di dua codingan ini tidak berjalan sesuai rencana atau ini disalahkan oleh sistem,
nanti akan otomatis dia dilempar ke catch. Nah, di dalam catch ini kita bisa memberikan beberapa handle. Kita bisa memberikan handle ya. Contohnya handle yang pertama adalah array index out of bound exception. Jadi nanti kalau semisal kita sudah punya dua data ya di sini ya, tapi kita memanggil data ketiga. Nah, itu kan tidak ada ya, padahal datanya 2, kita memanggil data ketiga, itu tidak ada. Sehingga nanti dia akan ditampung di handling ini. Sehingga nanti yang muncul adalah pesan ini. Lalu ini juga bisa ditambahin lagi catch. Nah, bawahnya ini nanti kita bisa buat lagi catch. Mau kira-kira nanti error yang akan muncul apa sih? Nah, kita nanti bisa tambahin lagi catch, mungkin kita bisa tambahin yang lainnya. Lalu yang belakangnya kita kasih variabel e. Selanjutnya adalah di sini nanti kita print cetak ya, cetak untuk semisal error tersebut. Nah, kalau semisal semua semua handling ini tidak bisa menangani errornya, nah itu akan otomatis dia akan memproses yang paling terakhir, system out printed out of block. Dia tidak bisa dikategorikan oleh handling yang sudah dijabarkan di atasnya. Lalu ada yang namanya throw ya, throw. Ini ada dua perbedaan. Nanti silahkan teman-teman kalau mau lebih detail bisa mencari. Nah, jadi gini, throw ini adalah digunakan untuk melempar atau memberhentikan sebuah proses lalu dilempar ke exception. Nah, betul seperti itu. Jadi ketika kita punya semisal kesalahan di rumah ini ya, kita handlingnya ya, kita akan memberhentikan, sudah saya berhentikan di rumah ini, permasalahannya ini nanti akan saya lanjutkan ke kepolisian, mungkin seperti itu. Jadi kalau misal di rumah ada masalah, kita bisa sudah masalahnya sudah cukup sampai sini, kita stop. Masalah ini akan diteruskan ke kepolisian. Nah, si handlingnya itu adalah di kepolisian itu nanti yang bisa memberikan solusi-solusi. Nah, ini throw new remote exception. Nah, ini tergantung sama kelas exception-nya. Kalau semisal nama exception-nya remote ya remote, nama kelas exception-nya bisnis transaksi ya bisnis transaksi exception, dan seterusnya. Lalu yang ini adalah contoh pada suatu metode dapat didefinisikan lebih dari satu macam keluaran exception yang dipisahkan dengan tanda koma. Sebagai contoh, metode berikut kemungkinan melemparkan remote exception dan sufficient on exception mana? Oh ini ya. Nah ini bisa juga seperti ini. Jadi nanti kalau misal kita mau mau dilemparkan kemana, gitu, kita bisa lebih dari satu. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman bisa mempraktekkan latihannya dulu. Nanti semoga dari latihan ini nanti bisa mendapatkan error yang banyak ya. Karena error itu adalah salah satu bagian dari pembelajaran kita. Jadi kalau semakin banyak error, semakin kita tahu, semakin banyak kita wawasan terhadap error itu, maka kita akan semakin paham solusi-solusi yang akan kita berikan di sebuah codingan ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.